the Minister of Internal Affairs and Communications of Japan and the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia are entering the room. Please rise. Please be seated. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to kindly invite His Excellency Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia, Mr. Tifatul Sembiring, to deliver his remark. Good afternoon, Excellency Minister, and also Excellency Ambassador Indonesia, all distinguished guests, and also our staff from the Ministry of ICT Indonesia. To continue our discuss in this afternoon, I want to mention some point in terms of Indonesia cyber security conditions. Indonesia encounter more and more cyber threats and attacks every year. Last year there are totally 39.9 million attacks. Around 1,000 web defacements every month, which is mainly to the government sides. Secondly, Indonesia cyber security strategy put on 5 measures. 1. Legal. 2. Technical and procedure. 3. Organizational structure. 4. Capacity building. 5. International cooperation. Third, cooperation with Japan is in the line on enhancing organization structure, capacity building, and international cooperation, especially improving security awareness. 4. In terms of organization structure, government encourage many sectors to build their own CERT or Security Operation Center. We are now have IDCRT for coordinating sector and GovCert for government security monitor. Fifth, in the future, we like to have more and more CERT for every local government and also have more important person involved and being trained to improve their security awareness. In terms of Indonesia early warning system, disaster prevention, Indonesia encountered disaster because of its geographical location. We are in the center of a ring of fire. Secondly, one of Indonesia government strategy to overcome this is to put the early warning system in digital television that will be implemented since this year. Third, cooperation with Japan is in the line on enhancing Indonesia capability such as using mobile digital television. Fourth, one of the trial already implemented in Halmahera Selatan, North Maluku. Thank you for cooperation with Japan government. Usually I
close my speech or mention with the traditional point, but sometimes I'm confused what is the point for the in Japanese. いましてごたときをありがとうございます。Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to kindly invite His Excellency Minister of Internal Affairs and Communications of Japan, Mr. Yoshitaka Shindo, to deliver his remark. それでは私は日本語で伝えたいと思います。今日はですね、防災 ICT システムの検討の準備会、各関係者がお集まりになられて、このような会議を開いていただくことを、まず日本の関係者の一人としてこれを申し上げたいと思います。私は日本の総務大臣を務めております新藤義孝と言います。Pertama-tama sebagai pihak terkait dan Jepang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini untuk memikirkan ICT, bagaimana ICT, sistem ICT digunakan dalam penanggulangan bencana alam. ここにいらっしゃる皆さんのすべての願い、それは自分の大切な人を守りたい、そしてこの自分たちの家族や地域、国を守っていきたい、命を守りたい、こういうことだと思います。そしてその中で最もこの悲惨な出来事、一瞬の災害による命を奪われること、私たち日本はこの2年前に大きな地震と津波を、しかも1000年に一度という地震と津波を経験しました。インドネシアの皆さんも大きな災害によってやはり被害が出ています。我々は国家の責務として、それから今を生きる特に科学者や技術者たちの責務として、どうしたら一人の命を救うことができるのか、一人でも多くの方々の命を助けることができるのか、それを挑戦していかなくてはいけないというふうに思っています。そこでぜひともやりたいのがこの防災の ICT システムです。防災の体制はそれぞれの国が整えていると思います。でも今までの体制に加えてコンピューター、テクノロジーを加えた新しい防災のシステムを組み立てること、これはこれまでにない効果を生み出すに違いない。私はそれに確信しております。Nama saya Shindo, saya selaku Menteri Komunikasi dan Dalam Negeri. Saya berpikir bahwa keinginan di semua orang di sini adalah bagaimana kami bisa menyelamatkan nyawa orang sayang atau keluarga. Dan kami harus menjaga tragedi yang terjadi, yaitu bencana alam bisa menghilangkan menghilangkan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. 2 tahun yang lalu, Jepang dilanda gempa dan tsunami yang dahsyat, dan gempa yang dahsyat itu adalah satu kali terjadi dalam 1000 tahun. Dan saya mendengar bahwa Indonesia juga dilanda gempa dan tsunami yang dahsyat. Dan saya berpendapat bahwa misi negara adalah menyelamatkan nyawa manusia, nyawa warga negaranya. Dan saya berpikir bahwa ini adalah misi bagi teknis atau saintis di masa ini. Dan kami bersama-sama harus berusaha untuk menyelamatkan nyawa bagi satu orang. Dan saya berpikir ini tentang memakai sistem penanggulangan bencana, yaitu dibuat di negara masing-masing. Samping itu, saya berpendapat bahwa sangat penting untuk memanfaatkan sistem ICT dalam penanggulangan bencana. Dan saya berpikir sistem tersebut sangat bermanfaat untuk membuat sistem baru dalam bidang penanggulangan bencana. まず第一に気象情報やそれから道路や河川の情報、そういったものを一元化する、
情報の一元化が大事だと思います。そしてそれを共有した上で情報基盤を作っていく。さらにその情報基盤をいろんな人が活用できるようにプロトコルを統一する。そしてこれらに基づいたこの防災の情報を国民にできるだけ早く正確に伝える。これをこの ICT を開催させることによってできるんじゃないか。皆さんが研究されているのはそういうことだと思います。ぜひこの新しいテクノロジーを使って、そして今までの知恵を積み重ねたものを活用して、この防災システムというものを ICT によって実現してもらいたい、このように思いますし、私も日本政府としてこのお手伝いをさせていただきたい。日本とそしてインドネシアがまずこのようなシステムの準備をし、それはアジア全体に広げていかなければならないと、このように思っています。ぜひ皆さんの力がとても大切であり、我々はそれに期待をしているわけでありまして、今日は両国において日本とインドネシアが防災 ICT システムを構築していくということに対して基本的な合意を手渡る大臣の間では合意をしたわけであります。そして皆さんが会議をやっているということで、そこに私もお邪魔をしてご報告しお願いしたということであります。Saya berpikir tahap pertama adalah menyatukan informasi, misalnya mengenai sungai atau jalan, kondisi sungai atau jalan, dan informasi tersebut menjadi dasar informasi. Dan setelah itu sebagai tahap kedua, saya berpikir persatuan protokol atau standarisasi protokol adalah sangat penting. Yang tahap ketiga adalah bagaimana kami bisa menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakatnya. Dan dengan memakai ICT, saya berpikir bahwa hal tersebut direalisasikan. Dan sebagai pemerintah Jepang, saya juga ikut andil dalam pelaksanaan hal tersebut. Dan pertama, hubungan atau kerjasama Indonesia dan Jepang, dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang, kami berusaha untuk membuat sistem tersebut. Dan nantinya sistem tersebut harus diimplementasikan ke Asia, seluruh Asia. Dan saya berpikir bahwa kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Jepang sangat penting. Dan hari ini saya berpikir ada persetujuan sutera dibuat. Dan hari ini pertemuan dalam bagaimana ICT, sistem ICT dipakai untuk dalam bidang penanggulangan bencana dilaksanakan. Dan untuk itu saya hadir dalam pertemuan tersebut. この今日は準備会合ということでございますから、できるだけ早くですね、問題点を詰めて、この防災システム ICT 準備会合が検討会になって仕事が進むように、大いに皆さんご活躍を期待したいとこのように思います。ありがとうございました。テレマです。Hari ini adalah pertemuan persiapan dan saya berharap bahwa pertimbangan atau diskusi akan maju dalam pertemuan hari ini. Dan saya sangat menanti usaha-usaha dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam pertemuan hari ini. Terima kasih. Jepang. 本日は日本の ICT の紹介をしたいと思います。 Hari ini saya ingin memperkenalkan ICT yang berlaku di Jepang. And wireless networks. Disaster information was communicated to the public and disaster prevention organizations before the tsunami hit the coastal areas, thereby saving a number of lives. Disaster strikes when everyone has become complacent about disaster prevention. Timely disaster prevention information is essential for saving many lives. The information dissemination system needs to be well prepared.
東京でオリンピック2020年に誘致してスペインとトルコと日本となるこれがIOC東京のkami Jepang ini mengundang Olimpiade pada tahun 2020 dan tahun ini pada bulan September ada pemilihan di pertemuan IOC dan kota yang lain yang dicatatkan adalah Istanbul dan Spanyol. Oke, saya mendukung. I support you. We support Japan. それではただいまから日本国新藤総務大臣の記者会見を始めさせていただきます。 Selamat siang. Kini kami mulai pertemuan dengan Bapak Menteri Kementerian Dalam Negeri dan Telekomunikasi atau Minister of Internal Affairs and Communication from Japanese government. Akan kami mulai. それでは最初に新藤総務大臣から発言がございます。 Pertama-tama kami terima sambutan sepatah-kata dari Bapak Menteri Bapak Shindo. はい、それでは皆さんこんにちは。 Selamat siang para hadirin. ちょっと話すけど今日は皆さんたくさんの方がおいでいただいて嬉しく思います。私はご紹介いただきました日本国の総務大臣を務めております新藤義孝と言います。今回、初めてこのインドネシアを総務大臣として、訪問することができて大変嬉しく思っています。 Selamat siang. Kali ini saya adalah namanya Yoshitaka Shindo selaku Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi dan Mr. Shindo pertama kali mengunjungi Indonesia sebagai Menteri pertama dari Kabinet baru. Dalam kesempatan ini beliau merasa sangat gembira dapat kesempatan bertemu bapak-bapak sebanyak ini. 今年は日本とインドネシアの国交が樹立してそして55周年の年になっています。またこのインドネシアを含む ASEAN との友好関係が設置して40年とこういう節目の年であります。で私自身が大臣に就任いたしまして一番最初の訪問国としてこのインドネシアを選択したわけであります。それは何よりもこれまでの日本とインドネシアの友好関係
私たちの先輩方の両国の努力に対してこの敬意を表すること、さらにはこれからこの伸びゆくアジアの中で日本とインドネシアの果たす役割、これを互いに大臣たちと会って確認をしたいと、こういう思いがあって参ったわけであります。Ya, tahun ini merupakan tahun ke-55 sejak didirikannya diplomasi antara kedua negara Jepang dan Indonesia. Juga merupakan tahun ke-40 yang dapat hubungan persahabatan antara Jepang dan negara-negara ASEAN. Maka Mr. Shindo sebagai menteri dari kabinet baru, sebagai negara kunjungan pertama, beliau memilih Indonesia karena itu adalah persahabatan yang lama di antara Jepang dan Indonesia yang mana telah didirikan oleh pendahulu dari kedua negara. Kunjungan kali ini itu adalah untuk mengekspresikan rasa kehormatan, juga keinginan untuk lebih mempererat hubungan kedua negara agar hubungan kedua negara ini dapat kontribusi untuk perkembangan Asia yang sedang sangat berkembang. そして私は今回、このテーマといたしまして防災 ICT システムの早期導入、それから情報セキュリティの強化に向けた協力、これをインドネシア政府大臣の皆さんとこの話し合いをし、それの協力して進めていくことを確認をいたしました。日本はこの2年前に大きな地震と津波にあってたくさんの被害を出しました。インドネシアもかつてこのスマトラ沖の地震津波をはじめとしてこれまたこの災害の多い国であります。私たちは国家の最大の責務は国民の命を守ることにある。国民の暮らしと国土を守ること、それがこの国家の最大の責務だと思っています。その意味においてもう一度この人の命を助けるための防災システム、そして被害を一人でも少なくするためのそういう防災の取り組みについて日本は今見直しをしています。より強くしなやかな国土を強靭化しようと、こういったことを考えているわけです。そしてそれはアジアの皆さんにもその我々の持っているこの技術やノウハウはぜひ提供したいと、またインドネシアが進めております防災対策、我々と一緒に研究することによってさらにこのインドネシアの人々の命も救うことができるのではないか。それはさらに広がってASEAN の諸国の命もアジアの皆さんの命も救うことができることにつながれば嬉しいと、こういう思いで防災 ICT のシステムについてのご提案をしました。さらにこのコンピューターを入れて、そしてこの防災のシステムを作るということは、そのシステムは通常時には人々の暮らしに役に立つシステムになります。コンピューターのシステムを共通の基盤を作るということは、そこにセキュリティを確立させなければなりません。その意味において情報セキュリティの強化というものが必要になってくるわけでありまして、今回の私の視察の大きなテーマはこの2点であります。Tema kunjungan kali ini itu adalah sistem penanggulangan bencana dengan menerapkan teknologi ICT. Ini dan juga ada sekuritas atas cyber security. Untuk membahas dua hal ini, Mr. Shindo kunjungi dan bertemu dengan menteri-menteri dari pemerintah Indonesia agar dapat didorong promosikan kerjasama di antara kedua negara. Jepang 2 tahun yang lalu mengalami bencana yang sangat besar, gempa bumi dan tsunami. Di Indonesia juga, Sumatera atau Aceh dapat menderita dari bencana yang sangat besar. Kami pikir tanggung jawab negara yang paling besar itu adalah melindungi tanah air, melindungi nyawa masyarakat, melindungi kehidupan masyarakat. Itu adalah tanggung jawab negara dan pemerintah.
Dan untuk melindungi nyawa dan kehidupan, Jepang sekarang ini sedang berusaha keras untuk bagaimana mengurangi bencana dan juga melindungi nyawa masyarakatnya, sehingga negara menjadi lebih resilient atau lebih tahan terhadap bencana. Apa yang Jepang sedang melakukan, hasilnya teknologi-teknologi itu yakin bisa dimanfaatkan untuk negara-negara Asia. Dan hal itu kami juga ingin menawarkan sebagai dalam bentuk kerjasama. Untuk Indonesia juga, penanggulangan bencana pasti sangat penting. Untuk itu bisa kerjasama antara Jepang sama Indonesia, sehingga dapat melindungi nyawa masyarakat Indonesia. Artinya nantinya dapat melindungi nyawa masyarakat Asia, bahkan nyawa dari masyarakat Asia. Untuk itu, Bapak Menteri sangat berharap dapat diterapkan sistem ICT untuk penanggulangan bencana pun dapat diterapkan di Indonesia secepat mungkin. Dan ICT tentunya menggunakan alat komputer. Alat komputer itu adalah pelengkap yang sudah tidak bisa lepaskan dari kehidupan masyarakat. Maka tema yang kedua itu adalah cyber security. Dunia maya yang ini tentang serangan dari luar negeri. Maka dalam bidang ini juga cyber security, kami ingin mendorong kerjasama di antara kedua negara Jepang dan Indonesia. 日本の防災システムは現状において地震が発生数秒以内で地震速報が発生します。それから3分以内に津波の予測が全国にこのテレビ放送や携帯電話さまざまな手段を通じて全国一斉にアラートが出せるようになっていると、こういう仕組みをご紹介をいたしました。そしてさらにこれに加えてこのコンピューターの新しいシステムを入れた ICT、 これによってもっと精度が高く、そして皆さんにこの情報が伝達できる、そういうものを開発しようということであります。インドネシアとの間においてまずそういったフィジビリティスタディをやりませんかと調査を開始しましょう。そして日本とインドネシアのこの双方の実務家専門家によるこの ICT のシステム検討会、こういったものを作って研究を進めていきましょうと、このことにおいてこの通信情報大臣ティワトールさんとの合意を得ることができました。またこの離島に特に有効だと思いますが、電気も通じていないそういった地域において太陽光発電装置を使い、そして衛星放送、衛星の通信システム、こういったものを使ったこのコミュニティワンセルと、こういうものの普及についてこれまた我々でお手伝いをする用意があると、こういうことにおいてもこの協力の一致を見たというところであります。Jadi kalau di Jepang sekarang ini begitu terjadi gempa, dalam beberapa detik saja berita itu segera tersebar kepada masyarakat. Mengenai peringatan tsunami bisa disebarkan seluruh negara dalam tempo 3 menit. Kami sudah bangun sistem demikian dengan menggunakan TV, mobil phone, dan lain-lain. Itu adalah sistem peringatan dini. Dan sistem ini kali ini dalam kunjungan juga Bapak Menteri memperkenalkan kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kita lebih melanjutkan pembahasan. Sistem ini lebih dicanggihkan juga dengan menerapkan komputer yang tepat sehingga peringatan yang lebih cepat, lebih akurat bisa dilaksanakan dengan menerapkan dibantu dengan sistem komputer ICT. Nah, maka yang pemerintah Jepang tawarkan itu adalah di Indonesia pun pertama bagaimana diadakan feasibility study, jadi pelajaran,
Dan dari feasibility study ini lebih dilanjutkan lagi pembahasan kemungkinan bagaimana bisa diterapkan sistem ICT untuk penanggulangan bencana ini di tingkat working level, jadi pelaksana. Hari ini untuk memulai diadakannya rapat-rapat itu telah disetujui dengan Bapak Menteri Telekomunikasi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Sudah dibahas dan disepakati juga untuk daerah-daerah terpencil, misalnya di mana tidak ada listrik. Kami telah memperkenalkan sistem solar power, tenaga surya, dan juga TV mobile one set yang memanfaatkan satelit. Yang ini sudah kami memperkenalkan ada alat-alat yang bisa dipakai untuk daerah terpencil tanpa listrik juga. Dan jika pihak Indonesia mau, dinyatakan juga kami siap untuk membantu mengembangkannya. それからアグン国民福祉調整大臣との間ではこの ICT の導入を進めるとともにまず目の前のこの対策としてこの防災教育を充実してはどうかと、地震や津波が来た時にどのように対処すべきか、子どもたちやお年寄りや離島の皆様方にこの必要な情報を提供するという意味において防災教育を充実してはどうかという提案をいたしました。私たちはそれに対する支援をする用意があるということでございます。合わせてこの総務省には消防行政も私たちは所管をしています。大きな災害が来ると、これから都市部においてコンビナート、それから石油タンクやガスタンク、そういったところの火災はこれは特殊な火災の消火活動が必要であります。これについての我々は最先端の設備やドラゴンハイパーコマンドユニットという新しい特殊部隊も作りました。ですからこういったものをこのインドネシアにおいても重要なこの生産拠点においては必要ではないのかと、この消防の法律上の整備も含めて我々はこのインドネシアに対してお手伝いすることができると、こういう提案をし、このアンヌンさんの方からぜひそれを研究していきたいと、こういうようなご要請をいただいたところであります。いずれにいたしましてもこの日本とインドネシアの関係、経済を発展をさせ、双方の国民との人的交流をさらに強めていき、そして何よりもお互いに自分の国の国民の命を救う、一人でも多くの人たちに被害が及ばないように安全な暮らしを提供する、そのために今回の視察はとても有意義ないろんな意見交換ができたのではないかと、このように私は喜んでおります。以上です。Selanjutnya kami kemarin Bapak Menteri diadakan pertemuan dengan Bapak Menko Kesra Bapak Agun Laksono dari Republik Indonesia, di mana Mr. Shindo menawarkan bagaimana kita bantu untuk dalam bidang pendidikan kesadaran dalam bencana. Jadi ini pendidikan untuk kesadaran bagaimana reaksi dalam bencana terjadi terhadap anak-anak sekolah, anak-anak dan juga orang dewasa di berbagai masyarakat. Karena di Jepang sendiri juga punya pengalaman dari bencana juga, jadi bisa dibantu atau kerjasama di bidang pendidikan terhadap tingkah laku penanggulangan bencana itu juga sebagai satu tema diajukan kepada Menko Kesra. Dan juga satu sisi lagi, kalau di Jepang Departemen Dalam Negeri dan Komunikasi MIC itu di dalamnya itu ada badan pemadaman kebakaran. Badan pemadam kebakaran itu di bawah ada kementerian beliau kalau di Jepang ya. Nah, dari pengalaman bencana yang tadi gempa bumi 2 tahun yang lalu itu, masalah satu itu adalah
kebakaran dari tangki-tangki dari gas LNG, ada juga tangki-tangki minyak. Untuk memadamkan api besar itu, dengan sistem pemadaman itu tidak cukup. Harus ada teknis pemadaman yang pakai bahan kimia dan segala itu perlu. Untuk itu memang di dalam Badan Pemadam Kebakaran ada juga sudah dibentuk tim khusus menangani kebakaran khusus. Nah, di Indonesia pun rasanya bukankah perlu teknis yang seperti menangani pemadam kebakaran yang bersifat kimia atau yang luar biasa, di luar kebakaran biasa. Hal itu termasuk juga penataan undang-undang tentang kebakaran juga memang mungkin juga perlu. Dan Mr. Shindo menawarkan kepada Bapak Agung kalau dibutuhkan Jepang bersedia untuk membantu. Pak Agung menyatakan itu memang perlu dan akan mempertimbangkan. Nah, demikian dalam kunjungan ini Bapak Menteri Shindo itu membahas dengan menteri-menteri di Republik Indonesia yang menyangkut hubungan kedua negara, yang menyangkut ekonomi yang masa depan. Dan untuk itu perlunya juga pertukaran sumber daya manusia. Dan sehingga kedua negara itu bisa dapat, yang paling penting beliau memikirkan itu adalah negara bisa melindungi, menyelamatkan masyarakat sebanyak mungkin. Dan untuk itu pemerintah harus menciptakan negara yang bisa jamin keselamatan. Dalam arti demikian, beliau terima kasih, merasa sangat ada makna dalam kunjungan kali ini. Sekian. それでは、これから質疑に入らせていただきます。質問をする際には社名とお名前を最初にお願いいたします。最初は、日本からの、幹事社にお願いしたいと思います。 Selanjutnya kami masuk sesi tanya jawab. Yang penanya itu tolong pertama sebut nama perusahaan dan nama masing-masing. Pertama kami mulai dari kolam Jepang. Kami persilakan. それでは日本からの記者団を代表してフジテレビジョンの黒田がお伺いいたします。改めてになりますけれども、今回のインドネシア訪問の、成果ですね。成果というものについて、大臣どのように捉えていらっしゃるかということを改めてお伺いしたいと思います。はい。Ini pertanyaan dari Mr. Kuroda, Fuji TV, mewakili presnya dari Jepang. Pertanyaan itu adalah sekali lagi mau nanya kembali apa yang hasilnya dari kunjungan Indonesia kali ini. 私はこれからの20年後、30年後の世界を考えるとアジアの存在が極めて重要だと思っています。日本は今2005年から人口減少の期間に入りました。しかし世界は今人口爆発を迎えています。そしてその中で世界で人口が増えるのはアジアとアフリカのみなんですね。アメリカやヨーロッパ、そして日本は人口が横ばいから減っていくわけであります。これから世界が人口爆発を迎えている中でアジアの経済が発展をし、この安定をさせること、それからアジア地域の安全保障を確立させること、そしてこのアジア地域の人々のこの安全を作っていくこと、これは極めて重要だと思っています。そして日本とアジアの関係、これは我々はアジアの一員であります。そしてこの ASEAN 諸国の中のリーダー的存在でありますこのインドネシアとの関係、我々は友好関係を先輩たちがずっと築いてきました。これを土台にしてさらに次のステップに踏み込むべきだというふうに思っているわけです。それはお互いの持っている良いところを持ち合って、そして交流をさらに深めて、この日本とインドネシアが共にこのアジアのために頑張る、そしてそのアジアは世界に貢献していかなくてはいけないと、こういう大きな目標がございます。その中の一環として今回私はお邪魔をさせていただき、特に人々の命を救う、そして被害を
少しでも少なくすることができるこの防災システムを新たな ICT を組み合わせることによってこれもいわゆるイノベーションです。こういうものを実現させることによってですね、私は大きな成果を上げることができるのではないかとこういう申し入れをし、それにインドネシア側が極めて興味を示しまた協力を約束したということ、これは大きな成果があったのではないかとこのように考えています。Sindo menganggap dunia yang akan datang 20 tahun, 30 tahun kemudian, di mana keberadaan Asia itu semakin menjadi penting. Dari segi jumlah penduduk pun, ya kalau di Jepang sejak tahun 2005 jumlah penduduk telah masuk masa menurun. Tapi secara duniawi, sekarang dunia kami menghadapi masa eksplosif dari penduduk. Terutama yang meledak itu adalah Asia dan Afrika. Hanya Asia dan Afrika. Kalau Eropa, Amerika, Jepang itu sudah masuk menurun. Maka Asia lah menjadi tenggah untuk perkembangan ekonomi. Dan Asia harus berperan untuk menstabilkan ekonomi dan dunia keamanan ini. Untuk itu misi yang beliau merasa itu adalah membangun Asia di mana terjamin pertahanan juga, keamanan juga. Jepang maupun Indonesia adalah anggota negara-negara Asia dan juga keduanya berperan inti di dunia Asia ini. Maka hubungan antara Jepang sama Indonesia ini sebenarnya sudah cukup erat oleh usaha-usaha pendahulu. Tugas kami kali ini selanjutnya itu adalah memajukan hubungan erat ini satu langkah ke depan. Dan karena memiliki misi demikian, dalam melalui kunjungan kali ini sebagai salah satu contoh itu dipaparkan itu adalah teknologi ICT yang diterapkan untuk penanggulangan bencana. Itu adalah boleh disebutkan suatu inovasi dan supaya negara itu bisa menstabilkan keamanan nyawa dan keamanan kehidupan, itu beliau memperkenalkan sistem yang ada di Jepang. Dan dalam kunjungan ini itu ternyata banyak pihak yang bapak-bapak menteri dan lain-lain yang sangat tertarik dan juga telah dinyatakan akan kerjasama dengan Jepang. Itu adalah hasil yang paling besar dalam kunjungan kali ini. Oke, selanjutnya siapa saja kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Selamat siang Pak Menteri. Nama saya Santi, saya dari Viva News Media, online media. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan penerapan ICT untuk sebagai early warning system untuk bencana. Ada teknologi yang ditawarkan oleh Jepang kepada Indonesia itu berapa? Kemudian yang kedua, berapa maksudnya berapa nilainya? Nominalnya ya. Okay. Kemudian yang kedua mengenai pendidikan kesadaran untuk bencana di kalangan anak sekolah dan masyarakat, konkret kerjasamanya seperti apa? Apakah terjadi hanya pertukaran knowledge atau ada capacity building? Misalnya dari pendidik di Indonesia dikirimkan ke Jepang untuk diajarkan mengenai materi itu, atau dari tim ahli Jepang yang mengajar kemarin. Terima kasih. はい、ですね、F1 ニュースというオンラインの、ニュース社ですけれども、サンティさんとおっしゃいます。質問2つありまして、防災管理の ICT 防災管理
特にその早期警報ということをやっていく上で日本側がオファーされている技術ですね、これは価格にしますとざっと見てですね、どのくらいの評価額に当たるものなんでしょうかという質問。それから2番目ですけれども、防災教育のことをお話になりましたけれども、子どもや住民に対する防災に関する意識を高める教育、これを具体的に言いますと何か具体的なプランが終わりなんでしょうか、あるいは単なるそのお互いの国の知識交換という形なのか、それとも例えばインドネシアの教育に携わっている方々たちを日本の方に送って、そしてそういう防災教育というものを習得してもらったり、あるいは日本側からそういったもの専門家の方を呼んでこちらに広めてもらうとか、そういう具体的な計画が終わりなんでしょうか。はい、この防災 ICT がどのぐらいの価格になるのかというのは、これは現状においてはまだ計算をしておりません。そもそもが全て新しくするのではなくて、今インドネシアが作っている防災のこの基盤があります。こういったものを活用しながら、さらにそれをですね、この ICT を加えることによって、この効率性を高めていく、それから伝達性を強めていく、こういうことだと思います。ですからいわゆるこの警報を出すときにそれを自動でしかも瞬時に全国でこの連絡できるようにするということが必要だと思いますし、それから防災放送を流すときに例えばでありますが、この今インドネシアの国の中にたくさんあるモスクのですね、このスピーカーや放送というものを活用してこの防災情報を流せるようにしてはどうだろうかと、こういうようなこともあります。ですから今までのものを使いつつ新しい仕組みを加えることによってそれをシステム化しようということでありますから、価格についてはまだどれぐらいの予算がかかるかは、それはどのぐらいのことをやるかに寄ってくるわけでありまして、最初に予算ありきで進めているものではないということですね。これが一つ。Mengenai biaya berapa sistem ICT untuk penanggulangan bencana, jawaban terus terang belum dihitung. Ya, yang kita mikir itu adalah bukannya satu perangkat baru langsung di bawah, bukan. Indonesia telah membangun berbagai sistem untuk penanggulangan bencana. Jadi dasar-dasar sistem yang sudah ada di Indonesia itu dimanfaatkan, diperas teknologi ICT ditambahkan supaya keseluruhan bisa bergerak lebih efisien dan jadi misalnya early warning system itu harapannya itu adalah begitu terjadi seketika seluruh nasional dapat warningnya. Itu yang kita anjurkan dan merasa butuh. Tapi kalau daerah-daerah pelincir atau di mana saja, itu bisa juga salah satu tawaran itu adalah misalnya sialang early warning. Misalnya begitu terjadi peringatan suruh evakuasi itu bisa pakai dari seorang pengurus dari masjid-masjid. Kan Indonesia puluhan ribu masjid ada kan? Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Itu juga termasuk salah satu ide yang ditawarkan juga. Jadi bukannya kita mau yang baru total, yang sudah ada kita perbaiki dengan inovasi ICT. Jadi juga nilai itu sampai mana mau diterapkan itu sangat tergantung skala penerapannya juga. Jadi jawaban saat ini demikian. untuk pertanyaan pertama. 昨日この ICT の検討準備会において、我々の日本企業がこのインドネシア側にお見せしたものは、例えばこの地震が発生すると、その被害が及ぶとされる当該関係地域の携帯電話に一斉でこの警報のメールが届けられる。それからその地域のこのテレビの放送にですね、この自動でもって緊急警報がこの番組に割り込む形で流れていると、こういう仕組みを作ること、
は今でもできるわけです。そういった提案をしました。それからこの防災教育については、これはぜひこの日本には今回の2年前の大きな地震の時にこの大きな成果がありました。それは一つの町で長い間子どもたちに防災教育を進めてきた地域がありました。そこの子どもたちは大人を超えて自らの判断でこの避難先を選んで、通常言われていた避難場所に逃げ込んだ大人たちがみんな亡くなったにもかかわらず、防災教育を受けていた子どもたちはそのさらに上の判断をして子どもの犠牲がほとんどなかった町があるんです。ですからそういう具体的な事例を紹介をして、そしてそれをですねインドネシアのこの島やこの子どもたちやお年寄りのいろんなところでこれを実体験に基づくそういった話をこの日本人がインドネシアにやってきて、そして皆さんにお伝えしてもいいと思います。それからこのインドネシアの教育者たちが日本に来て、そういったこの日本でこの研修を受けて、そしてインドネシアに戻って教育を実践していただく、こういったこともあると思います。それはすでにこのジェネシスプロジェクトだとかすでにいろんな交流がありますから、そういった今あるものを使ってでもできると思いますし、さらにインドネシアが望むならば日本とインドネシアにおいてこの防災教育、防災研修についてのこのどのようなこの取り組みができるのか、これは両国で検討してもいいんではないかとこのように考えています。Kemarin diadakan satu rapat di antara pemerintah Jepang sama pemerintah Indonesia, khususnya Kominfo, Kementerian Kominfo. Di situ ada rapat yang untuk melanjutkan rapat persiapan penerapan ICT penanggulangan bencana. Itu masih tahapnya rapat dan persiapan, di mana itu perusahaan-perusahaan Jepang diadakan demonstrasi yang kecil. Di situ yang ditawarkan sebagai salah satu teknologi yang bisa diterapkan di Indonesia sekarang juga, itu adalah begitu gempa bumi terjadi, langsung itu akan informasi itu akan ditampilkan kepada dalam HP-HP atau running text masuk di dalam TV yang lagi masyarakat lagi nonton TV. Terbatas kawasan yang dimana akan berdampak dari bencana atau gempa dari itu. Itu di Jepang sekarang bisa, dan kalau mau langsung bisa diterapkan. Itu semuanya berjalan secara otomatis ya. Nomor 2 yang mengenai pendidikan penanggulangan bencana. Itu ada bisa pikirkan berbagai cara. Misalnya 2 tahun yang lalu dari bencana, kami punya pengalaman sangat berharga di satu kota di mana yang mati, anak-anak yang mati itu sangat rendah, sangat jarang. Sedangkan orang dewasa itu banyak mati. Kenapa? Karena di satu sekolah ada guru yang sangat giat untuk memberikan drill, latihan, pelajaran. Kalau terjadi gempa, mereka harus evakuasi bagaimana. Itu bertahun-tahun dilanjutkan di sekolah itu. Maka waktu terjadi gempa tempo hari, anak-anak sudah tertanam bagaimana mencari evakuasi. Maka begitu terjadi, anak-anak pilih tempat evakuasi bukannya yang tempat evakuasi umum, tapi dari situ lebih maju. Dalam keadaannya begini, jangan di situ, lebih baik ke sana. Jadi anak-anak dengan pikir sendiri lari ke sana, anak-anak hampir semua selamat. Sedangkan orang dewasa yang hanya ikutin pemberitahuan umum, kalau gini-gini ke sini, mereka ikutin, tapi ini sudah dengan sekarangnya tsunami seperti kemarin, itu ini sudah bahaya. Nah, itu pengalaman nyata. Cerita-cerita gini rasanya sangat berguna kalau diceritakan kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di pulau terperincil atau orang-orang lansia. Itu juga salah satu kerjasama. Atau misalnya guru
para guru Indonesia datang di Jepang dan belajar tentang pendidikan penanggulangan. Untuk itu sudah ada proyek yang namanya proyek Genesis. Jadi kita bisa memanfaatkan proyek-proyek yang sudah ada. Juga kalau misalnya kedua negara sangat berminat, bisa juga mengadakan pembicaraan untuk menciptakan suatu program di bidang pendidikan penanggulangan bencana. Terima kasih. Selamat siang. Bisa maju agar mudah didengar. Selamat siang, saya Indra dari kantor Berita Antara. Patra? Kantor Berita Antara. Berita Antara, oke. Ya, tadi saya dengar tentang pembicaraan Indonesia dan ASEAN. Saya ingin tanya satu hal saja, karena tadi sudah banyak ditanyakan juga. Selain Indonesia, ada rencana dari Jepang sendiri untuk mempererat kerjasama di bidang ICT dan penanggulangan bencana alam dengan negara-negara ASEAN lainnya, mengingat negara-negara seperti Thailand, Filipina juga rentan terkena bencana alam. Terima kasih. ですね、一つだブリタ・アンタラというところのインドラさんという記者です。一つだけご質問いたします。先ほどインドネシアと ASEAN のことをお話になりましたけれども、今回インドネシアの方にこの ICT 防災管理システムというものを持ってきていただいておりますが、インドネシア以外に ASEAN の国でこういったシステムを日本の方からどうですかっておっしゃってる国があるんでしょうかと。例えばタイとかフィリピンなんかもインドネシアと同じように災害に非常に難しい国だと思いますけど、私の方ではインドネシアが初めてこの提案をさせていただいております。合わせて ASEAN の事務局に参りました。 ASEAN の事務局長にもこのお話はしました。そしてアハセンターにも参りました。アハセンターにおいても私たちの考えを申し上げました。ですからインドネシアを起点にしてこれからいろんなところに私は話を進めていきたいと、このように考えておりますが、まず一番最初に話を持ちかけたのはインドネシアです。 Dari kementerian yang tawarkan mengenai sistem ICT penanggulangan bencana ini adalah Indonesia pertama. Dan dalam kunjungan ini, Mr. Shindo, Bapak Menteri sudah kunjungi juga bertemu dengan Sekjen ASEAN, juga ketemu dengan AHA Senta ya. Okay. Ide yang tadi sistem ICT itu di ASEAN maupun AHA Senta, beliau telah kemukakan menawarkan. Tapi intinya beliau pikir Indonesia itu harus menjadi titik tolak. Dari Indonesia nanti disebarkan ke negara-negara ASEAN lain juga. Itu ide yang dari Bapak Menteri. Oke? 日本経済新聞の田中ですと言います。2点を教えてください。まずはこのICT システムの導入に向けた、FS ですとか、あと検討会の立ち上げなんですけど、具体的に例えばどういう人たちが主体になっていつ頃立ち上げられるのか、かなりその民の部分、企業の参加というのはかなり大きくなるのかです。その点を教えてください。あと、こういった取り組みなんですけど、2004年にこの国で大きな津波があったり、2000年代半ばに地震とかもいろいろあったと思うんですけど、ようやっと10年弱かかってこういう動きがあったような感じがするんですけど、なんでこんなに時間がかかったのかっていうのが大事としてどうか、日本企業はかなり前からいい技術を持っていて、日本国内では整備して、でも外ではあまりぶっ込めてなくて。今ようやっと政府と民が一緒になって動き始めた状態だと思うんですけど、これまでできなかった理由、やりにくかった理由とか障壁みたいなものがあったのか、その辺これはFS は今回進めようではないかということで合意しましたので、これは両国間のですね担当者によってこの相談をして、その上で
仕事が始まっていくと思います。で、検討会を立ち上げるための準備会合がすでに始まっています。で、そのメンバーがもう昨日は日本とインドネシア側が双方が出て準備会合を行いましたので、そのメンバーの概要をですね、後ほど今ありますか、後ほどお知らせしたいとこのように思います。それから2つ目の質問でございますが、どうして始めなかったのかというよりも、インドネシアにおいてもこれは災害が多い国ですから、防災の体制整備というのは行ってきていると思います。インドネシア側の大変なご努力があると私承知しています。一方で日本もそれぞれやってまいりました。でも何と言いましても日本にとって大きいのは、これは2011年の3月11日災害によって我々は想定を超える被害を出してしまった。そして1000年に一度という規模ではありましたが、我々は体制をまだ十分とは言えなかったんだと。大いなる反省のもとに、これは国家の基本的な取り組むべき事項として防災というもの、これの位置づけが大きく上がったと私は思っています。そして日本の一国のみのこの防災でとどまって良いわけがなくて、それは共有できる世界中の人たちに日本は世界に貢献するんだと。自分たちの国民を守るとともに世界中の人々の命も救う手助けができるならば、それは我々日本が持つ技術、システム、こういったものをですね、世界に貢献すべきではないかと、こういう考えになったんだと思います。やっぱり大きくここで、海外に展開していこうと、このように思った最大の原因は、自分たちがたくさんの被害を出して自分たちの仲間を救ってあげることができなかった、こういう反省のもとにですね、また尊い犠牲になられた人たちのそういった思いにも報いるためにも、我々はさらに次のステージに上がっていかなくてはいけないと、それを世界に広めていこうということになったんだと私は考えています。Jadi yang ini adalah pertanyaan dari Watanabe Nikkei Shimbun. Pertanyaan pertama itu adalah yang tadi bilang feasibility study atau rapat persiapan itu sebenarnya siapa yang menjadi anggota? Apakah itu swasta? Apakah itu orang pemerintah? Jawabannya itu adalah yang feasibility study ini sebagian sudah dilaksanakan dan disepakati, mari kita lanjutkan di dua-duanya sudah sepakat. Mengenai rapat persiapan, kemarin juga sudah dari pihak Jepang maupun pihak Indonesia bertemu di satu meja. Jadi kalau lihat nama anggota yang hadir tadi kemarin itu bisa juga otomatis kelihatan. Nanti datanya akan disuplai belakangan. Pertanyaan kedua itu adalah mengenai ICT sistem untuk penanggulangan bencana. Itu sebenarnya Jepang sudah lama mulai penerapan teknologi. Sedangkan Indonesia dari sejak tahun 2004 yang ada Aceh tsunami yang dahsyat itu sudah hampir 10 tahun. Kenapa suara dari pemerintah Jepang untuk ke pemerintah Indonesia, mari kita kerjasama atau apa ada kami juga siap untuk membantu. Itu baru sekarang dengar, itu pertanyaannya. Jawaban itu adalah memang Indonesia juga, kami tahu Indonesia juga mati-matian siapkan, usahakan untuk penanggulangan bencana. Jepang pun usahakan penanggulangan bencana. Namun titik berubah itu terjadi dari pengalaman pahit yang kemarin itu. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang mengalami gempa dan tsunami yang jauh melebihi dugaan, asumsi. Itu dikatakan hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Walau demikian, sangat menyesal. Walaupun kita siap-siap, tapi masih kehilangan begitu banyak nyawa dan harta. Maka sejak bencana itu, isu yang penanggulangan bencana menjadi prioritas yang sangat tinggi karena penanggulangan bencana itu adalah dasar membangun negara. Itu adalah titik
perubahan pandangan terhadap isu penanggulangan bencana. Jadi dari situ Jepang benar-benar sungguh-sungguh mulai memikirkan teknologi dan sistem. Dan setelah sambil melakukan itu, apa yang kita mikir? Ini sistem itu bukan hanya peluru untuk Jepang, untuk negara-negara juga pasti peluru, dan juga kita bisa memiliki bersama. Dengan memiliki bersama itu bisa dimanfaatkan, bisa menyelamatkan bukan hanya masyarakat sendiri, tapi juga bisa masyarakat menyelamatkan masyarakat negara tetangganya juga. Jadi intinya kenapa sekarang mendadak kita mulai pemerintah Jepang mungkin kelihatan approach-nya ke luar negeri itu sangat giat belakangan, itu karena memang kami merasa menyesal atas kehilangan begitu banyak nyawa dari bencana. 先ほどの防災システムの検討会ですが、メンバーとしてはですね、日本側が総務省、外務省、JICA、そして実証実験の関係者として NTT データ、日立ハイテク、それから富士通、その他これはもうオープンで参加可能ですから、どなたでも入ってきていただけると、こういう仕組みになっています。そしてこのインドネシア側はこの情報通信省、それから国家防災庁、さらには気象気候地球物理庁と、こういったインドネシア側の政府機関がこれに参加しておくと、こういうことでメンバー構成となっています。Ditambah informasi, rapat persiapan dihadiri dari pihak Jepang itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dan dari Kementerian Luar Negeri, JICA, dan juga untuk perusahaan-perusahaan swasta juga terbuka untuk ikut partisipasi, misalnya NTT Data, Hitachi High-Tech, Fujitsu, dan lain-lain. Kemudian dari pihak Indonesia dihadiri oleh pejabat-pejabat dari Departemen Kominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Klimatologi BMK BMKA. Ya. それでは最後の質問にさせていただきたいと思いま Ya, す。 kami terima pertanyaan terakhir. 共同通信の小玉と申します。FS を実施するということなんですけども、大体いつ頃までにその FS を終えて、その結論がいつ頃出るのかということと、それから資金面で、予算面でどういうふうに資金を調達していくのかっていうようなそのあたりが、聞きたいんです。 Pertanyaan itu adalah dari Bapak Pramoto Kyodo Tsushin mengenai feasibility study itu sampai kapan akan dilaksanakan, kapan kira-kira selesai, dan kesimpulannya bagaimana, dan juga dari segi pendanaan finansinya bagaimana. はい、フィジビリティスタディはこれは成果が出るまでということになりますが、通常1年から2年でできるんではないかと思っています。それからこれが実施する際にはですね、どの資金を使うかっていうのは今検討中です。例えばODA の資金というものもあると思いますし、その他いろいろな政府機関の工夫ができるんではないかと、このように考えています。Mengenai feasibility itu belum ada kalau sampai kapan selesai yang pasti, tapi biasanya untuk dapat hasilnya, ketahui hasilnya itu makan waktu 1 sampai 2 tahun, itu yang biasa. Kemudian mengenai pendanaan, memang berbagai cara bisa dipertimbangkan. Contohnya dana ODA, Official Development Aid, ODA, atau ada juga banyak-banyak sumber dana bisa dipertimbangkan. それでは以上をもちまして記者会見を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。 Demikian kami akhiri pertemuan pers ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. じゃあどうもありがとうございます。 Terima kasih.